Pernah ngerasa nggak sih kalau kita lihat berita-berita di seluruh dunia, ada ketegangan di sini, ada konflik di sana, kok kayaknya semuanya nyambung ya? Nah, hari ini kita akan coba bedah sebuah analisis yang cukup bikin khawatir dari seorang analis bernama Zhang Xuexin. Dia pakai teori permainan buat melihat kekuatan-kekuatan global yang nggak kelihatan. Dan kesimpulannya, jujur aja cukup suram. Yep, langsung to the point, nggak pakai basa-basi. Reaksi berantai menuju Perang Dunia III telah dimulai. Menurut analisis ini, kita udah nggak lagi ngomongin kalau-kalau, tapi lebih ke kapan. Dan ini bukan sekedar spekulasi liar ya, tapi sebuah kesimpulan yang ditarik dari berbagai kepingan puzzle peristiwa yang lagi terjadi di seluruh dunia. Oke, klaim segede ini kan butuh bukti yang kuat, ya kan? Jadi mari kita lihat dasarnya apa aja. Analisis ini menyoroti 3 titik panas utama di seluruh dunia, di mana percikan apinya tuh udah mulai kelihatan jelas banget. Bukti pertama kita mulai dari halaman belakang Amerika sendiri. Ada pergeseran strategi yang fundamental banget. Amerika Serikat sekarang udah nggak lagi terlalu menggaungkan peran sebagai polisi dunia, penjaga aturan. Sebaliknya, mereka sekarang lebih fokus ke kepentingan nasionalnya sendiri, yang artinya mereka mau menegaskan lagi dominasi mereka di Amerika Latin. Nah, ini langsung bikin gesekan. Nggak cuma sama negara-negara di sana, tapi juga sama Tiongkok dan Rusia yang lagi memperluas pengaruh mereka di wilayah itu. Lanjut ke titik panas kedua, kita terbang ke Eropa. Analisis ini ngasih pandangan yang terus terang banget soal Ukraina. Katanya, di lapangan, perang ini sebenarnya udah hampir selesai. Moral pasukan udah anjlok, sumber daya makin tipis. Tapi, anehnya, negara-negara Eropa justru ngotot perangnya harus lanjut. Kenapa? Jawabannya satu, rasa takut. Mereka takut sama Rusia yang nanti bakal jadi lebih kuat dan terkonsolidasi. Dan rasa takut inilah yang justru mendorong mereka ke langkah-langkah yang lebih berisiko, yang bisa aja malah menyeret seluruh benua ke konflik yang lebih besar. Dan titik panas ketiga, ini adalah tong mesiu yang udah kita kenal semua, Timur Tengah. Eskalasi antara Israel dan Iran ini terus-terusan memanas, seringnya lewat perang proksi, di mana mereka saling serang lewat kelompok-kelompok lain. Yang lebih bikin ngeri, analisis ini menyoroti adanya pola di mana Iran sering dituding jadi dalang berbagai insiden global, kadang tanpa bukti yang jelas, seolah-olah sengaja untuk menciptakan alasan buat memulai konflik. Ini resep yang bahaya banget buat perang terbuka. Amerika, Eropa, Timur Tengah. Kok bisa semuanya memanas di waktu yang bersamaan? Ini bukan kebetulan, teman-teman. Ada kekuatan yang lebih besar di baliknya. Sebuah pergeseran struktural yang menghubungkan semua konflik ini jadi satu. Yuk kita coba pahami apa itu. Inti dari semua argumen ini sebenarnya sederhana. Era dominasi Amerika yang kita kenal sejak akhir Perang Dingin itu udah berakhir. Titik. Kita sekarang ini ada di masa transisi yang super kacau, di mana tatanan lama lagi runtuh, tapi tatanan yang baru belum benar-benar terbentuk. Perbedaannya tuh kerasa banget. Dulu, dunia itu kayak punya satu sheriff, yaitu Amerika Serikat, yang bikin aturan main buat semua. Sekarang, kita masuk ke dunia multipolar. Udah banyak sheriff baru. Kekuatan kayak Tiongkok dan Rusia udah nggak mau lagi main pakai aturan lama. Mereka bikin lembaga sendiri, kayak BRICS, dan secara terbuka menantang hierarki yang udah ada. Fondasi tatanan lama lagi diguncang habis-habisan. Pertanyaan ini penting banget. Karena untuk bisa ngerti apa yang terjadi sekarang, kita kadang harus ngeliat ke belakang. Pola-pola yang kita saksikan hari ini tuh ternyata mirip banget loh sama periode-periode sebelum Perang Dunia di masa lalu. Yap, untuk melihat ke depan, kadang kita harus menengok ke belakang. Analisis ini menemukan gema sejarah yang jujur aja cukup mengkhawatirkan dalam situasi kita sekarang, terutama kalau kita bandingkan dengan masa-masa menjelang Perang Dunia Pertama. Coba deh lihat pergeseran kekuatan industri sebelum Perang Dunia I ini. Dulu, Inggris itu rajanya. Tapi dalam waktu singkat, Jerman yang lagi naik daun tiba-tiba ngebut dan bahkan nyalip produksi baja Inggris. Pergeseran kekuatan yang secepat dan sedramatis ini menciptakan ketidakstabilan yang luar biasa. Nah, menurut analisis ini adalah cerminan dari dinamika antara Amerika Serikat dan Tiongkok saat ini. Polanya mirip banget. Jadi gimana biasanya kekuatan yang posisinya mulai terancam itu bereaksi? Seringkali mereka balik ke strategi lama, salah satunya tesis Heartland Mackinder. Logikanya sebenarnya simpel tapi brutal. Kalau kamu adalah kekuatan maritim kayak Inggris atau AS, cara terbaik buat tetap jadi nomor satu adalah dengan memastikan daratan Eurasia, yaitu Eropa dan Asia, selalu terpecah belah dan sibuk dengan konflik internal. Jangan sampai ada satu kekuatan besar yang menyatukan daratan itu, karena kalau itu terjadi, mereka pasti akan menantang dominasimu. Dan inilah yang membawa kita kembali ke hari ini. Analisis ini berargumen bahwa Amerika Serikat sedang menerapkan strategi Heartland ini ke Tiongkok. Tujuannya, mencekik Tiongkok secara ekonomi, menggunakan sekutu-sekutunya kayak Jepang dan Korea Selatan sebagai tameng di garis depan, dan pada dasarnya memainkan politik pecah belah dan kuasai untuk mencegah Tiongkok mendominasi wilayahnya. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ.
Ini bukan cuma soal konflik antar negara. Ada faktor lain yang sama pentingnya, yaitu apa yang terjadi di dalam negara-negara barat itu sendiri. Sebuah pembusukan internal yang menurut analisis ini justru mempercepat laju kita menuju konflik. Dulu ada sejarawan namanya Oswald Spengler yang bikin semacam daftar periksa untuk mengenali tanda-tanda sebuah peradaban lagi di ambang keruntuhan. Dan yang bikin ngeri, menurut analisis ini, Barat saat ini seolah-olah lagi mencentang semua kotaknya. Kota-kota raksasa yang lebih fokus ke kemewahan daripada produksi, angka kelahiran anjlok karena anak muda pesimis sama masa depan, ketimpangan ekonomi yang gila-gilaan, sampai menggunakan bangsa lain sebagai proksi dalam perang. Ini bukan lagi tanda peringatan, ini udah gejala. Nah, ini dia poin kuncinya. Kekaisaran yang sedang sekarat itu nggak akan menyerah dengan damai. Nggak akan. Justru sebaliknya, mereka akan berjuang habis-habisan untuk mempertahankan sisa-sisa kekuasaan mereka. Dan inilah yang membuat seluruh situasi menjadi jauh lebih berbahaya dan tidak bisa ditebak. Dan sampailah kita pada prediksi akhir yang paling mengerikan. Ini bukan tentang keruntuhan yang pelan dan senyap kayak Uni Soviet. Ramalannya adalah sebuah ledakan besar. Sebuah konflik global yang brutal dan berlarut-larut, yang bisa berlangsung selama 10-20 tahun ke depan dan benar-benar mengubah wajah dunia yang kita kenal. Semua ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang sangat penting. Apakah kita memang ditakdirkan untuk mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama dari masa lalu? Atau apakah masih ada jalan keluar dari lintasan ini? Itulah pertanyaan yang mungkin harus kita semua renungkan.